tentang nomor 3 sama nomor 4. Oke. Ini saya coba Kim punya lagi. buka sampelnya Punya ya. Oh, lihat gua. Penjumlahan dBm dengan dBm ya. Abda, bodo amat Oke. lah. Bodo amat lah, gue tidur. Haha. Haha. Oke, baik. Besaran transmisi dB atau desibel ya. Desibel. Mungkin Anda sudah sering dengar kalau misalkan speaker kan biasanya kayak berapa dB dayanya, biasanya kan gitu. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana untuk mendapatkan nilai dalam satuan dB tersebut. Nah, ini merupakan disebut besaran transmisi karena secara keseluruhan keberhasilan transmisi itu juga dilihat dari daya sinyalnya kan. Oke, bagaimana daya yang ditransmitkan, bagaimana daya di sepanjang kanal, di sepanjang saluran, terus daya yang diterima. Terus nanti ada komponen yang namanya amplifier itu untuk menguatkan daya sinyal ya. Terus ada SNR. SNR itu rasio daya sinyal dengan daya noise. Nah, ini gangguan-gangguan noise, distorsi dan interference. Dia juga punya ini ya, punya daya sendiri. Ini walaupun dia acak bentuknya, tapi dia tetap punya besaran-besaran listrik sendiri. Oke. Kalau untuk yang mendapatkan dB-nya, saya kira ini udah bisa ya, saya lihat tadi dari jawabannya. Oke, daya atau power, ini mungkin Anda sudah memahami dan hafal mungkin ya, persamaan ini kan persamaan sangat umum ya, dan sudah ditemukan juga di rangkaian listrik, di SMA mungkin juga Anda sudah belajar menghitung daya dari hukum Ohm kan ini ya, tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ke sini aja nih. Nah, ini penguatan. Nah, kalau penguatan itu ketika daya output lebih besar dari input. Nah, sedangkan redaman, ini redaman itu kadang dibutuhkan juga ya di dalam sebuah sistem. Misalnya kita harus menurunkan dayanya, maka dipasang perangkat yang untuk menurunkan nilai daya. Oke, WIBI ini ada yang mengatakan ini bukan satuan karena dia merupakan rasio kan, rasio atau perbandingan daya output dan input. Tapi sebagian juga mengatakan bahwa dB ini satuan. Oke. Dia terdiri dari level daya relatif dan level absolut. Nah, kalau level relatif ini dia membandingkan output dengan input atau nilai yang besar, nilai besaran yang lebih besar dibanding dengan nilai besaran yang lebih kecil. Terus di dalam bentuk logaritmis ya, log basis 10. Kita pakai di sini log basis 10. Jadi 10 log dari perbandingan output dan input. Nah, terus berikutnya ada yang level daya absolut. Nah, yang absolut ini acuannya, level acuannya adalah satuan daya. Jadi kalau misalkan ini dBm, berarti ini dB mili ya, satuannya terhadap 1 miliwatt. Acuannya terhadap 1 miliwatt. Nah, untuk dB watt, acuannya terhadap 1 watt. Nah, notasi yang ada di sini, apakah dia dBm, dBw, atau dBk, dB kilo, itu mengacu ke prefix ini. Nah, mulai memahami dan mengingat istilah prefix ini ya. Dari senti, mili, mikro, kilo. Nah, dB juga seperti itu. Nanti ada dBk, dB mega, bisa-bisa saja ya. Nah, cuman kebanyakan kalau di perangkat itu di dB mili ini. Oke. Terus
Itu bedanya antara yang absolut dengan relatif. Oke. Sebagian kadang, nah untuk penguatan dan redaman ini, kita sebenarnya kalau meredam itu DB-nya kadang dituliskan negatif ya. Misalkan kalau sudah ditulis negatif itu kita sudah paham bahwa oh itu adalah redaman. Nah, kalau misalkan tidak ditulis, jadi harus disebutkan bahwa ini adalah redaman atau atenuasi ya. Nah, perangkatnya disebut dengan atenuator. Oke. Nah, ini kalau penguatan diistilahkan dengan gain di perangkatnya amplifier ya. 10 log P out per P in. Ini sudah. Nah, perhatikan. Kalau untuk membandingkan daya, oke, di sini kita memakai 10 log ya. Kalau untuk tegangan dan arus, maka kita memakai depannya adalah 20 log. Kenapa demikian? Ini kan daya itu kan faktor kuadratnya dari sini ya, dari rumus ini. Ini kan V kuadrat per R ya, dan I kuadrat per R. Nah, karena ada sifat kuadratis di sini, maka dia di sini 10 lognya kan dikali faktor kuadratnya. Ya, 20 log, 20 log. Untuk redaman juga seperti itu. Ingat ya. Nanti di antena, di Elcom, dan lain-lainnya, maka kita akan sering bertemu dengan satuan dB ini. 20 log. Nah, ini boleh saja ditulis seperti ini, P input, P output. Nanti hasilnya akan negatif ya. Oke. Contoh soal di sini saya rasa bisa ya, paham ya untuk yang ini ya. Nah, kalau untuk menghitung ini, jadi gain yang di dalam dB tadi, misalnya ini diketahuinya di dalam dB nih, harus dikonvert dulu ke bilangan biasa. Gain ini kemarin sudah saya, misalkan inputnya 1 watt, terus gainnya 2 kali, berarti kan 3,01 dB. Terus kalau misalkan, oh ini nih. Gennya, nah, gennya 15 kali, maka ini menjadi 90. Jadi kalau misalnya diketahui dalam dB, harus dikonvert dulu ke bilangan biasa. Oke. Terus ini kalau misalkan di input 1 watt, kalau mau dikonversi ke watt, nah berarti kan 10 log 1 watt per 1 watt. Nah, terus ini juga. Oke, ini nah, ini contoh untuk kalau dia harus di-convert ya. Jadi 25 dB dicari dulu dia penguatannya berapa kali dengan Arcus log. Bisa kan ya semuanya menggunakan kalkulator untuk mencari Arcus log basis 10. Oke. Ini untuk contoh tegangan. Ini kira-kira tabelnya ya dari rasio dB dan bentuk bilangan biasa. Nah, tadi saya lihat masih ada yang menjumlahkan dBm dengan dBm. Nah, ini. Ini agak loncat-loncat nih kita. Oke. Saya tanya dulu, berarti Anda sudah bisa membedakan antara dB absolut dengan dB relatif ya? Oke? Halo? Sudah bisa membedakan antara dB absolut dengan dB relatif? Halo, kelas. Itu yang tentang dBm itu, Bu.
Ya, yang mana ya? Kalau absolut kan tadi membandingkan input dan output nih. Kalau Iya. kalau yang absolut faktor acuannya kan terhadap kalau dia mili di sini berarti terhadap 1 mili. Kalau Oh dia iya, Bu. watt terhadap 1 watt, oke? Mm-mm. Oh iya, Nah, Bu. Paham, Bu. relatif itu membandingkan dua besaran yang sama. Nah, tapi hati-hati nih. Jadi kalau misalkan ini Anda harus menyamakan satuannya yang atas dengan yang bawah. Jadi kalau misalkan dia dalam watt harus sama-sama watt, mili harus sama-sama mili, dan seterusnya ya. Oke, terus nah kita lihat hubungan antara dBm, dB, ini Anda udah coba nggak tadi? Jadi contoh-contoh saya dicoba mencari nggak? Saya kenapa dapat 43 ini bisa? Ini kenapa min 3,97 bisa? Anda sudah buktikan? Ini sudah? Benar nggak ini 43,01? Anda sudah buktikan belum? Kalau yang itu belum, Bu, tapi yang lain tadi sempat nyoba kok, Bu. Oke. Nah, nanti dibuktikan ya dengan langkahnya. Jadi misalkan 20 watt berapa dalam dBm. Nah, jadi saya nanti kalau misalkan ujian jangan tiba-tiba kasih jawaban, jadi ada langkahnya ya. Berarti 20 watt kalau mau dirubah ke dBm, dBm, maka berarti ini kan daya ya. Kalau daya kan berarti 10 log. Nah, dBm berarti yang 20 Anda harus convert dulu ke miliwatt. Jadinya berapa? 20.000 mili kan? Oke. Terhadap 1 miliwatt. Jadi harus ada langkahnya. Nah, yang ini juga ini dikonvert dulu dia menjadi mili untuk mendapatkan dBm. Oke, begitu juga nanti kalau misalkan dB watt harus dikonvert dulu ke watt ya. Nah, sekarang kita lihat kaitannya antara dBm dengan dBw. Oke. Nah, nih coba Anda perhatikan. Misalkan ini P1 1 watt. Oke. 1 watt ketika kita cari dalam dBw, ya kan ini nih yang di atas ya, 10 log 1 watt per 1 watt, maka dia 0 dB watt. Kalau 1 watt ini kita convert ke dBm, berarti ini kan 10 log 1 watt ya. 10 log 1 watt berarti jadi berapa? 10.000 mili kan? Sorry, 1000 ya. 1000 miliwatt. 1000 miliwatt per 1 mili. Nah, maka Anda akan dapatkan 30 dBm. Oke. Nah, ini juga jika misalnya P2-nya 1 mili, berapa dia dalam dB watt, berapa dalam dBm. Di sini kita bisa lihat ya bahwa 0 dB watt itu akan sama dengan 30 dBm. Dan 0 dBm akan sama dengan min 30 dBw. Jadi antara dBm dengan dBw punya selisih sebesar 30. Nah, jadi nanti Anda gampang aja mengkonversi. Misalkan diketahui 10 dB, mau dirubah ke dalam dBm, maka 10 dB watt ditambah 30. Terus kalau misalkan ini dBm, 20 dBm mau dirubah ke dBw, maka 20 dBm min 30. Oke, min 10. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang ini sudah alternatif dari satuan dB ya, tapi tidak banyak negara di dunia ini yang memakai satuan ini. Kalau apalagi yang di Indonesia, perangkat-perangkat kita tidak berkiblat ke sini ya. Tapi untuk diketahui bahwa Niper ini alternatif lain dari satuan dB, di mana dia pakai rumus setengah ln P2 per P1. Nah, jadi konversinya 1 Niper itu 8,68 dB dan 1 dB 0,1151 Niper. Terus berikutnya ada dBi. dBi ini khusus untuk
membandingkan daya sebuah antena dengan daya isotropis. Oke. Jadi untuk diketahui saja ya, antena isotropik ini biasanya dipakai untuk antena acuan di dalam pengukuran. Oke. Antena isotropik ini sifatnya ideal ya. Jadi daya pancarnya ke segala arah ini sama. Nah, tapi kalau misalkan kita mendesain antena atau mengaplikasikan antena ini hampir tidak mungkin bisa diwujudkan. Makanya dia digunakan sebagai tolak ukur dalam pengukuran. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengukur penguatan antara sebuah antena dengan antena isotropik, nah maka ini kan isotropik punya nih yang lingkaran sempurna ini ya. Terus ini misalnya antena kita mau menghitung ada gain kah atau ada atenuasi kah yang terjadi antara antena kita dengan antena isotropik. Jadi kita persamaannya sama, ini berarti antena kita, ini acuannya. Nah, maka satuannya akan menjadi dBi nanti ya, dB isotropik. Ini khusus dipakai untuk pengukuran dengan antena isotropik saja. Nah, ini pasti mempertanyakan nggak kenapa dikurang dengan dB, dia tidak perlu convert dulu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dB ini pada prinsipnya kan dia perbandingan ya, perbandingan. Kecuali kalau misalkan dBm ini ada kaitan dia dengan satuan mili atau dBw satuan watt. Kalau ini dB, ini amplifier biasanya kan amplifiernya berapa? Biasanya satuannya dB. 35 dB, 10 dB. Nah, berarti kalau min 12 ini, berarti apa di sini? Dia atenuator ya. Ini berarti G1, komponen G1 merupakan atenuator, komponen G2 merupakan amplifier, komponen G3 juga merupakan amplifier. Terus misal kita punya input 4 mili. Ketika di-convert, 4 mili mau dirubah ke dBm misalnya ya. Silahkan dibuktikan, benar nggak 4 mili itu 6 dBm. Terus dia lewat ke atenuator min 12. Oke, maka terjadi pelemahan di sini. Output dari sistem yang pertama ini adalah min 6 dBm. Lalu dikuatkan lagi dengan amplifier 35 dB, tinggal dijumlahkan. Min 6 tambah 35, 29. Terus amplifier lagi, tambah 10, 39 dBm. Nah, silahkan dikonvert ke miliwatt, maka Anda akan dapatkan angka segini, 7.943,28 miliwatt. Oke. Nah, ini nih pertanyaan yang terkait dengan soal nomor 3 dan 4 ya. Oke, untuk satuan absolut dBm atau dBw itu kita tidak bisa menjumlahkan langsung. Ini akan salah nih hasilnya. Oke. Karena apa? Karena kan dia logaritmik ya, sifatnya logaritmik, jadi penjumlahannya tidak boleh dilakukan langsung. Jadi kita harus convert dulu. Kalau misalkan Anda jumlah, itu artinya Anda kita mengalihkan dua buah komponen. Jadi misalkan seperti ini, 10 log X plus 10 log Y. Nah, ini merupakan perkalian. 10 log X kali Y. Nah, kalau misalnya pengurangan, berarti kita operasinya adalah pembagian di sini. Nah, kalau misalkan dijumlah atau dikurang, maka dBm ini kita harus convert dulu ke bilangan biasa. Pokoknya semua yang absolut harus dikonvert dulu ke bilangan biasa. Kalau dia dB watt, dikonvert dulu ke watt dan lain-lainnya ya. Oke, misalkan nih contoh sebuah sistem ya mempunyai daya pertama 6 dBm yang dikombinasikan dengan daya kedua 10 dBm, berapa total dayanya? Nah, kalau misalkan Anda mengerjakan seperti ini jadi salah. Oke, maka 10 dBm ini kita ubah dulu. Arcus log 1 kan? Maka 10 miliwatt. Nah, terus ini 6 dBm, Arcus log 0,6 ya. 4 miliwatt. Nah, ini baru kita jumlah.
Setelah dijumlah, baru di-convert lagi. Seperti itu. Jadi kan ini dapatnya 14 miliwatt nih setelah dijumlahkan. Nah, 14 mili ini baru kita convert lagi ke dBm. Maka 10 log 14 mili dBm kan acuannya tadi 1 miliwatt. Hasilnya adalah 11,46 dBm. Seperti itu langkahnya. Nah, siapa tadi yang bertanya? Kira-kira bisa paham? Iya, Bu, paham. Tapi Oh. kalau dari DBW itu gimana, Bu? Sama, misalkan ini dBW nih, berarti kita convertnya, kalau kita convert ke bilangan biasa, maka satuannya jadinya apa? Watt kan? Kan Iya, Bu. patokannya terhadap 1 watt. Nah, maka kita akan dapatkan 10 watt. Misalkan ini dBW nih, P1-nya 6 dBW, P2-nya 10 dBW, ya. Maka kita akan dapatkan dirubah ke bilangan biasa kan Arcus log 10 per 10 ya. Nah, di sini akan dapatnya 10 watt. Ini misalkan tadi 6 dBW, maka ini 4 watt. Dijumlahkan, nah baru nanti dikonvert lagi ke dBW. 10 log totalnya per 1 watt. Seperti itu. Kalau misalkan ini ditanya dBW, dari sini kan bisa juga ya. dBm ke dBW tadi gimana? Tambah 30 atau kurang 30? Kurang 30, Bu. Kurang 30. Itu bisa juga. Nah, ada kondisi khusus ya, atau kondisi tertentu yang kita bisa menjumlahkan. Tapi, nah ini untuk membuktikannya ya. Kalau misalkan Anda menjumlahkan dua buah bilangan yang sama, entah itu dBm plus dBm, dBw plus dBw, atau dBkw plus dBkw, dengan angka yang sama, maka nanti dia akan sama dengan angka tersebut ditambah 3 dB. Nah, kenapa seperti itu? Ini kita bisa buktikan. Oke. Misalkan ini 0 dBm, ini 0 dBm. Berapa totalnya? Bukan 0 kan? Kita nggak bisa nambahin 0, ini jadinya 0 dBm. Kita ubah dulu ini. 0 dBm itu berapa? 1 miliwatt. Jadi berarti output di sini 1 mili ditambah 1 mili, maka kita akan dapatkan 2 mili. 2 mili kita convert ke dBm, kita akan dapatkan hasilnya 3 dBm. Oke? Nah, untuk membuktikan, sekarang kita buktikan yang ini. Yang 6 dBm, 6 dBm, kenapa 6 tambah 3 dB? Ya. Nah, 6 dBm itu kan, silahkan nanti dibuktikan di kalkulatornya. Jawabannya 3,98 miliwatt. Oke? Kalau dijumlahkan kan jadinya 7,96 miliwatt nih, dikali 2 ya. 7,96 miliwatt ini kalau di-convert ke dBm, sorry ini dBm. Oke. Anda akan mendapatkan 9,01 dB konversi ini. Ini. Konversi dari 10 log 7,96 miliwatt per 1 miliwatt. Maka akan didapatkan 9,01 dBm. Nah, sama nggak hasilnya dengan ini? Ini kan hampir mendekati ya. Maka ini akan sama dengan 6 dBm plus 3 dB. Maka ini hasilnya 9 dBm. Jadi kalau misalkan satuan absolut ditambah dengan satuan relatif, terakhirnya itu satuan absolut. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda mau buktikan ini misalnya yang 20 Anda buktikan juga silahkan. Berarti ini 20 dBm, 20 dBm. Nanti kita akan mendapatkan jawabannya 23 dBm. Nah, kalau mau buktikan dengan cara seperti ini, hasilnya pasti akan sama. 20 dBm, Anda convert dulu menjadi miliwatt, terus ditambahkan atau dikali 2, hasilnya akan sama dengan, ini berarti 9 dBm ya.
9 dB. Oke. Nah, kira-kira terjawab nggak untuk yang soal di BMV tadi? BMV nomor berapa tadi tuh? Nomor 3. Nah, di nomor 3 ini, nah, Anda harus convert dulu dia menjadi milivolt. Nah, kalau convert tegangan, berarti kan arcus log. Ya, hati-hati. Di depannya ada 20. Oke, ini 20 log. Nah, sekarang coba nih, saya misalkan contoh ya. 15 dB milivolt. Ini berapa? Berapa milivolt? Coba cari. 5,4 bukan, Bu? 5,4. Bukan, bukan. Bentar. Oke, yang lain ada jawaban yang lain? 5,4 apa 5,62? 5,6 ya, Bu? Nah, Ibu 6, Bu, 5,6. 5,62 ya. 5,6. Oke. 5,62 milivolt. Dari mana? Arcus log berapa berarti? 15/20 kan ya? Ya, Bu. Oke. Nah, berarti untuk yang nomor 3 tadi, diubah dulu. Diubah dulu ke milivolt, ini diubah ke milivolt, baru Anda jumlahnya baru dikonvert lagi ke dBmV. Seperti itu. Oke. Yang arus juga sama ya. Nah, untuk sekarang kita lihat SNR. Nih, SNR ya, noise atau derau, sinyal yang tidak diinginkan. Nah, jadi SNR ini besaran yang artinya membandingkan level daya sinyal terhadap level daya noise ya. Nah, jadi seperti ini persamaannya, daya sinyal berbanding dengan daya noise. Tegangan sinyal dengan noise 20 log, kalau arus berarti 20 log. Nah, kita mengharapkan nilai S2N ini tentu nilainya besar atau tinggi. Karena apa? Kalau misalkan dia besar, berarti kan daya sinyal kan besar ya. Kita mengharapkan daya sinyal besar supaya bisa menekan daya noise. Jadi semakin besar nilai S2N atau SNR, ada yang bilang S2N ya, ada yang menyebutnya SNR. Kalau di sistem digital itu memakai istilah EB/N0 ya. Ini sama sebenarnya. Nah, ini PB itu energi bit. B juga daya kan ya. Energi bit. Nah, mesti ada noise. Energi atau daya noise-nya. Ini biasanya istilah untuk di sistem digital. Oke. Nah, ini terdapat beberapa ukuran batas minimal nilai S2N. Ini berdasarkan standar ya, bahwa sinyal suara yang bagus itu minimal harus memenuhi 30 dB. 30 dB itu berarti berapa kali? 1000 kali kan? Benar?
30 dB. Ya, jadi untuk sinyal suara yang bagus, daya sinyal kita harus 1000 kali lebih kuat dibanding dengan daya noise. Itu artinya sinyal suara nilai SNR 30 dB untuk sinyal suara. Sedangkan untuk sinyal video harus memenuhi SNR minimal itu 45 dB. Nah, sedangkan untuk sinyal data harus terpenuhi nilai S2N-nya minimal 15 dB. Silahkan nanti ini dicari berapa kali kira-kira. Oke, ya. 1000 kali dari noise, bahkan sekarang ada beberapa peralatan audio itu dia memiliki SNR 90 dB. Nah, artinya apa? Sinyal kita atau sinyal informasi kita harus 10 pangkat 9 kali lebih kuat dari noise. Nah, itu kira-kira tentang SNR atau S2N. Oke. Oke, itu ya. Jadi kalau misal tadi ada jawabannya yang salah, terus mau memperbaiki, silahkan nanti diupload ulang, tidak apa-apa. Kalau misalnya malas memperbaiki, ya juga tidak apa-apa. Pilihan. Berarti ini oke ya, nomor 1, nomor 2 nggak ada masalah ya. Yang nomor 3 tadi itu, nah ini juga. Terserah nih, Anda mau mengkonvertnya ke apa. Ini jawaban akhirnya dBm. Mau dikonvert satu-satu, ini diubah dulu ke dBm, ini dBm dulu boleh. Atau, tapi pas penjumlahannya, tetap dikonvert lagi ke satuan aslinya. Atau ini ke dBW semua, nih bisa juga. Nih mau di dBW dulu, dBW dulu, dBW dulu. Terus nanti dirubah ke watt, watt, tambah watt, tambah watt. Habis itu hasilnya dikonvert ke dBm, bisa juga. Banyak langkah penyelesaiannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya rasa ini sudah selesai ya. Materi kita tentang besaran transmisi. Ini ya. Oh, ini udah diubah ya? 25 dBmV diubah. Nah, ini masih dijumlahkan ya. Harus diubah dulu dia ke satuan aslinya. Nanti untuk yang lain saya nyusul cek ya. Baik. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, absensi sudah diisi semua. Udah Bu. Udah Bu. Udah, Bu.